Assalamualaikum guys, kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang psikologi faal. Di sini ada Aulia Fitri, Fitria Noviani dan Seni. Apa itu psikologi faal? Psikologi faal berasal dari kata psikologi dan faal. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Sedangkan faal adalah ilmu yang mempelajari tentang proses otak dan fungsi serta kerja alat-alat tubuh manusia secara biologis. Dalam berkembangnya ilmu ini, psikologi faal sering juga disebut sebagai biologi psikologi, biopsikologi, dan psikobiologi. Biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang biologi perilaku yang membahas mekanisme biologis manusia pada studi tentang psikologi. Studi tentang biopsikologi baru berkembang setelah penerbitan The Organization of Behavior pada tahun 1949 oleh D.O. Hebb. Subjek dan tipe penelitian. Subjek penelitian yang umumnya digunakan dalam penelitian biopsikologi adalah subjek manusia dan subjek non-manusia. Tipe penelitian dalam biopsikologi bisa menggunakan penelitian eksperimen dan penelitian non-eksperimen. Penelitian murni adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan penelitian teralan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi kehidupan manusia. Biologi perilaku adalah studi tentang hubungan antara mekanisme biologis dan perilaku. Fokus utama ilmu ini adalah tentang sistem saraf dan otak, genetik, hormon, evolusi, dan lingkungan. Bukti fisiologis. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa faktor fisiologis dan psikologis itu saling terkait dan tidak terpisah. Bukti pertama adalah banyaknya hasil penelitian yang menunjukkan adanya perubahan psikologis paling kompleks sekalipun seperti kesadaran diri, ingatan atau emosi disebabkan oleh adanya kerusakan atau masalah pada bagian-bagian otak tertentu yang mengaturnya. Pemikiran yang dipengaruhi natur dan nurture. 2. Munculnya pemikiran yang menunjukkan bahwa perilaku dipengaruhi natur maupun nurture. Pemikiran pertama, perilaku dalam perkembangannya dipengaruhi faktor genetik, hasil belajar, lingkungan, nutrisi, stres dan simulasi indrawi, pengalaman. Pemikiran kedua, perilaku merupakan gabungan antara seberapa banyak pengaruh natur dan nurture, cara pikir dikotomi. Sehingga banyak yang mengistilahkan keduanya menjadi genetik dan pengalaman. Namun pendapat itu dianggap tidak fundamental karena sebenarnya faktor genetik dan pengalaman itu saling mempengaruhi. Lalu para ahli biopsikologi menyimpulkan perilaku dengan mengeluarkan cara pikir sederhana dengan 3 faktor. 1. Sumbangan genetik organisme yang merupakan produk dari evolusinya. 2. Pengalamannya. 3. Persepsi tentang situasi saat ini. 1. Selective breeding, seleksi perkembangan, tikus Maze bright, tikus pintar, dan tikus Mazedul, tikus bodoh. Eksperimen dari Tryon Ten, 1994, Pinel, 2009, bahwa perilaku bukan hanya dipengaruhi oleh faktor belajar dan pengalaman saja, tetapi ada faktor perkembangan genetik yaitu perkembangbiakan selektif. Kedua jenis tikus itu dikawinkan sampai ke-21, sampai pada generasi ke-8 tidak ada perbedaan dari generasi pertama. Hal itu menunjukkan bahwa faktor genetik mempengaruhi perkembangan perilaku. Hasil eksperimen Cooper dan Zubekten, 1958, Pinel, 1993. Masih dengan tikus Maze bright dan tikus Mazedul, namun keduanya ditempatkan pada lingkungan dan fasilitas yang berbeda. Hasilnya tikus Mazedul lebih banyak melakukan kesalahan dibanding tikus Maze bright karena tikus Mazedul ditempatkan di lingkungan dan fasilitas yang kurang dan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan juga mempengaruhi akan perilaku. 2. Penilketonuria, PKU, gangguan metabolisme gen tunggal. PKU adalah kadar asam fenilpiruvik yang tinggi melampaui batas normal. Selain mempengaruhi retardasi mental, gejala lain dari PKU adalah muntah-muntah, hiperaktif, kejang-kejang, hiperiritabilitas dan kerusakan otak.
Faktor perkembangan PKU adalah hasil dari interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Kesimpulan, perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, otak, saraf, gen, hormon, dan lingkungan, pengalaman, situasi, sehingga keduanya saling memengaruhi dalam membentuk perilaku. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.